Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya di mata pelajaran Matematika Peminatan. Video kali ini kita akan bersama-sama membahas materi mengenai panjang dan kesamaan vektor. Sebelum masuk ke materi, untuk video kali ini saya harap peserta didik dimanapun kalian berada, setelah menonton video ini, kalian akan dapat menentukan panjang dari sebuah vektor dan dapat mengetahui kesamaan dari dua buah vektor. Kalian sudah tidak sabar? Yuk langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Di dalam video kali ini ada beberapa materi yang akan kita bahas, yaitu yang pertama kita akan membahas materi mengenai panjang vektor dari titik pangkal O, yaitu titik koordinatnya 0,0, dan yang kedua panjang vektor dari dua buah titik, dan yang ketiga yaitu kesamaan vektor. Kita langsung saja masuk ke materi yang pertama, yaitu panjang vektor dari titik pangkal O 0,0. Panjang sebuah vektor adalah jarak dari titik pangkal ke titik ujung vektornya. Bagaimana kita akan menghitung panjang vektor posisi pada bidang dimensi 2? Yuk kita perhatikan terlebih dahulu gambar yang di samping. Di sini ada gambar sumbu koordinat X dan koordinat Y. Di dalam koordinat ini, andaikan ada sebuah titik, yaitu titik A, X1, Y1. Dan untuk panjang dari vektor A pada bidang dimensi 2, di sini perhatikan vektor OA ini adalah vektor posisi dari titik A yang modulusnya dinyatakan dengan nilai mutlak dari vektor A. Sekali lagi, vektor OA adalah vektor posisi dari titik A yang panjangnya dinyatakan dengan nilai mutlak dari vektor A. Jadi, panjang vektor ini kita dapat hitung dengan segitiga siku-siku yang panjangnya itu untuk di sini panjangnya adalah X1 dan yang di sini dia panjangnya Y1. Dengan menggunakan teorema Pythagoras, maka kita akan peroleh panjang dari vektor A, yaitu nilai mutlak dari vektor A sama dengan akar dari X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Lanjut, ini pada bidang dimensi 2. Sekarang jika pada bidang dimensi 3, maka dia sumbu koordinatnya itu ada X, Y, dan Z. Dan di sini dimisalkan diketahui titik A, X1, Y1, Z1, maka panjang dari vektor A pada bidang dimensi 3 yaitu nilai mutlak vektor A sama dengan akar dari X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah Z1 pangkat 2. Untuk lebih jelasnya, yuk kita langsung saja masuk ke contoh soal dan pembahasannya. Untuk contoh soal nomor 1. Nah, di sini kalian perhatikan gambarnya, sumbu koordinat X dan Y, dan di sini diketahui ada sebuah titik. Soalnya yaitu diketahui sebuah titik A pada bidang koordinat di samping. Tentukanlah panjang vektor OA. Jadi, di sini kita akan menentukan panjang vektor dari OA. Terlebih dahulu kita akan menentukan koordinat dari titik A tersebut, 7,-4. Nah, sekarang yang ditanyakan yaitu panjang vektor OA. Panjang vektor OA, berarti nilai mutlak dari vektor A sama dengan akar dari
X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2. Nah, untuk titik A ini, 7 ini adalah dia X1, min 4 adalah Y1. Maka kita tinggal substitusikan saja menjadi 7 pangkat 2 ditambah min 4 pangkat 2. 7 pangkat 2, 49 ditambah 16. Jadi panjang vektor OA yaitu akar dari 65. Karena 65 ini tidak dapat disederhanakan, maka hasilnya tetap yaitu akar 65. Bagaimana untuk contoh soal nomor 1? Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan, kalian bisa tulis pada bagian komentar. Dan jika tidak, kita langsung saja masuk ke contoh soal nomor 2. Untuk menyelesaikan contoh soal nomor 2, panjang vektor P sama dengan akar X1 pangkat 2 ditambah Y1 pangkat 2 ditambah Z1 pangkat 2. Untuk 2 ini dia X1, min 1 dia Y1, dan min 5 adalah Z1. Maka kita tinggal substitusikan saja menjadi 2 pangkat 2 ditambah min 1 pangkat 2 ditambah min 5 pangkat 2. 2 pangkat 2, 4 ditambah min 1 pangkat 2, 1 ditambah min 5 pangkat 2, 25. Jadi panjang vektor P adalah 4 ditambah 1 ditambah 25 menjadi akar 30. Karena akar 30 ini tidak dapat disederhanakan, maka hasil dari panjang vektor P sama dengan akar 30. Bagaimana semuanya? Dari contoh soal nomor 1 dan nomor 2, apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak, kita langsung saja masuk ke pembahasan kita, yaitu materi yang kedua, panjang vektor dari dua buah titik. Yang pertama-tama kita akan bahas lebih dahulu panjang vektor pada bidang dimensi 2. Misalkan diketahui titik A X1, Y1 dan titik B X2, Y2. Maka panjang vektor dari AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi 1 pangkat 2. Dan pada panjang vektor di bidang dimensi 3, misalkan diketahui titik A-nya X1, Y1, Z1 dan titik B X2, Y2, Z2, maka panjang dari vektor AB sama dengan akar dari X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2 dan ditambah Z2 kurang Z1 pangkat 2. Nah, apakah kalian bingung mengenai materi panjang vektor dari sebuah titik? Jika kalian bingung, kita langsung saja masuk ke contoh soal dan pembahasan. Untuk contoh soal nomor 1, diketahui titik P min 1,3 dan titik Q 3,6, maka hitunglah panjang vektor PQ. Nah, di sini kita tentukan terlebih dahulu. X1, Y1, X2, dan Y2. Untuk X1, Y1 itu adalah titik P. Di sini X1, Y1 dan X2, Y2. Maka panjang vektor dari PQ sama dengan akar X2 dikurangi X1 pangkat 2 ditambah Y2 dikurangi Y1 pangkat 2. Kita tinggal substitusikan saja. X2-nya 3 dikurangi min 1 pangkat 2 ditambah
6 dikurangi 3 pangkat 2. Hasilnya 3 dikurangi min 1, hasilnya 4 pangkat 2, ditambah 6 kurang 3 itu hasilnya 3 pangkat 2. Akar 16 ditambah 9, akar 25. Maka panjang dari vektor PQ sama dengan 5. Untuk nomor 1, apakah ada yang ditanyakan? Kita lanjut pada contoh soal nomor 2. Diketahui vektor A sama dengan 2, min 5, min 2. Vektor B 6, 2, 0 dan vektor C 4, 3, 2. Hitunglah panjang vektor 2 vektor A dikurang 3 vektor B ditambah 4 vektor C. Nah, di sini untuk menyelesaikan contoh soal nomor 2, kalian bisa lakukan menggunakan dua cara. Untuk cara yang pertama, kalian bisa terlebih dahulu menentukan satu persatu, yaitu kalian tentukan terlebih dahulu 2 vektor A, 2 dikali 2, min 5, min 2. Ini hasilnya kalian kalikan 2 kali 2, 2 kali min 5, 2 kali min 2. Jadi hasilnya 4, min 10, min 4. Lanjut 3 vektor B, 3 dikali 6, 2, 0. Hasilnya 18, 3 kali 2, 6, 3 kali 0, 0. Lanjut 4 vektor C. 4 dikali 4, 3, 2. Hasilnya 16, 12, 8. Nah, setelah kalian tentukan satu persatu, maka kalian kurangkan atau jumlahkan sesuai dengan soalnya. 2 vektor A dikurang 3 vektor B ditambah 4 vektor C. Maka hasilnya 4 dikurang 18 ditambah 16. 4 dikurang 18 itu dia min 14 ditambah 16, berarti hasilnya 2. Min 10 dikurang 6 ditambah 12. Min 10 dikurang 6 min 16 ditambah 12, berarti hasilnya 4. Min 4 dikurangi 0, hasilnya min 4. Min 4 ditambah 8, hasilnya 4. Nah, pada soal yang ditanyakan adalah panjang vektornya. Jadi, panjang vektor dari 2 vektor A dikurang 3 vektor B ditambah 4 vektor C. Nah, kalian sudah tentukan ini terlebih dahulu. Hasilnya ketemu 2,4,4. Maka di sini kalian tinggal langsungkan saja akar 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Hasilnya sama dengan akar dari 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Jika dijumlahkan, maka hasilnya akar dari 36. Akar dari 36 itu berarti hasilnya adalah 6. Jadi, panjang vektor dari 2 vektor A dikurang 3 vektor B ditambah 4 vektor C adalah 6. Bagaimana untuk cara yang pertama? Apakah kalian sudah jelas atau belum jelas? Jika kalian belum jelas, sekarang saya akan jelaskan untuk cara yang kedua. Kalian bisa langsung saja masuk ke rumus. Yang ditanya yaitu panjang vektor 2 vektor A dikurang vektor B ditambah 4 vektor C. Maka panjang vektor 2 vektor A dikurang 3 vektor B ditambah 4 vektor C. Berarti ini akar dari 2 min 5 min 2 dikurang 3 kali 6, 2, 0 ditambah 4 dikali 4, 3, 2. Ini berarti akar 4 min 10 min 4 dikurang 18, 6,
0 ditambah 16, 12, 8. Akar 4 dikurang 18 ditambah 16 berarti hasilnya dia 2. Min 10 min 6 plus 12 hasilnya 4. Min 4 min 0 plus 8 hasilnya 4. Maka di sini tinggal kalian akarkan. X1 inilah 2, 4 dan Z1-nya 4. Maka di sini kalian langsung saja akar dari 2 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2 ditambah 4 pangkat 2. Nah, di sini kenapa dia penjumlahan? Kalian lihat lagi tanda dari 2, 4 dan 4. Semuanya dia bertanda positif. Otomatis di sini dia menjadi penjumlahan. Jadi di sini hasilnya sama dengan akar 4 ditambah 16 ditambah 16. Hasilnya akar 36. Jadi panjang vektor dari contoh soal yang kedua yaitu 6. Bagaimana? Samakan hasil dari cara pertama dan cara yang kedua. Nanti jika ada soal, kalian boleh menggunakan cara pertama ataupun cara yang kedua. Kalian boleh pilih salah satu saja. Tidak usah kalian tulis kedua cara tersebut. Bagaimana untuk contoh soal nomor 1 dan nomor 2? Apakah ada yang ditanyakan? Jika tidak ada yang ditanyakan, maka kita langsung saja masuk ke materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga. Materi yang ketiga adalah kesamaan vektor. Materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga, adalah kesamaan vektor. Vektor A dan vektor B adalah dua buah vektor yang sama jika dan hanya jika yang pertama, arah kedua vektor sama, dan yang kedua, panjang vektor A sama dengan panjang vektor B. Ingat sekali lagi, kedua vektor dikatakan sama jika arah kedua vektor sama dan panjangnya sama. Tetapi kesamaan dua buah vektor tidak ditentukan oleh letak posisinya. Sekali lagi, kesamaan dua buah vektor tidak ditentukan oleh letak posisinya. Untuk lebih jelasnya, kita langsung saja masuk ke contoh soal dan pembahasan. Contoh soal yang pertama, diketahui titik A 1,-4, titik B -3,-1, titik P 3,1, dan titik Q -1,4. Buktikan bahwa vektor AB sama dengan vektor PQ. Nah, sekarang kita tentukan terlebih dahulu. Berdasarkan pada video yang sebelumnya, kita sudah pernah menentukan vektor posisi dari AB. Vektor dari AB berarti di sini vektor OB dikurangi vektor OA sama dengan vektor OQ dikurangi vektor OP. Kita substitusikan. Jadi di sini hasil dari vektor AB -4,3 dan vektor PQ -4,3. Nah, di sini perhatikan. Di sini hasilnya sudah sama. Nah, apakah panjang vektor AB juga akan sama dengan panjang vektor PQ? Maka kita akan cari panjang dari vektor AB, akar dari -4/2 ditambah 3/2. Ini hasilnya akar 25, maka panjang dari vektor AB sama dengan 5. Panjang dari vektor PQ, akar dari -4/2 ditambah 3/2. Sama dengan akar 25, maka panjang dari vektor PQ sama dengan 5. Nah, di sini dia juga sama, panjangnya sama-sama 5. Maka terbukti bahwa vektor AB sama dengan vektor PQ. Kita lanjut saja ke contoh soal nomor 2. Diketahui titik K 2,5
min 1,1, titik R M,1,3, dan titik S min 1,N, S. Jika vektor KL sama dengan vektor RS, maka tentukanlah nilai M, N, dan S. Di sini kita untuk menyelesaikan nomor 2, vektor KL itu dia sama dengan vektor RS. Maka kita langsung saja kita substitusikan. Jika vektor KL, maka vektor posisi titik L dikurangi vektor posisi titik K. Maka di sini 1, 0, 3 dikurangi dengan 2 min 1, 1. Sama dengan min 1 N S dikurang M 1, 3. Di sini kita kurangkan, hasilnya menjadi min 1, 1, 2. Di sini menjadi min 1 min M, N dikurangi 1, S dikurangi 3. Nah, karena dia sudah dinyatakan vektor KL sama dengan vektor RS, maka di sini min 1 itu hasilnya sama dengan min 1 dikurang M. Min 1 sama dengan min 1 dikurang M. 1 sama dengan M dikurang 1. 2 sama dengan S dikurang 3. Maka min 1 sama dengan min 1 min M. Jadi di sini M-nya sama dengan min 1 ditambah 1, itu hasilnya 0. N-nya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Lanjut, S-nya sama dengan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Mengapa bisa demikian? Kalian tinggal pindah ruas kiri ataupun ruas kanan. Nah, untuk yang N ini kan min 1 dia pindah ruas dia ke kiri. Makanya 1 ditambah 1 sama dengan 2. Ini juga min 3, ini juga dia pindah ruas ke kiri. Jadi hasilnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi nilai M-nya itu sama dengan 0, nilai N sama dengan 2, dan nilai S sama dengan 5. Demikian pembahasan mengenai panjang dan kesamaan vektor. Saya tidak lupa mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video pembahasan saya ini dari awal sampai akhir. Dan sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu pembahasan mengenai operasi dasar pada sebuah vektor.